Ini adalah kali ke-99 dia masuk penjara. Para narapidana menatapnya dengan imut. Kakak gendut berbaring di ranjang bawah mengiriminya ciuman angin. Mata paman di ranjang atas juga menatapnya dengan penuh kasih. Sipir penjara mendengar suara itu dan tertawa terbahak-bahak. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat kegembiraan itu. Ternyata ketiga narapidana itu semuanya jatuh ke tanah. Mereka sedang tidur. Not even hurrier. Pada saat ini seorang pria botak datang. Jincai adalah bos di sini. Dia meludah ke mangkuk Anderson tanpa banyak bicara. Orang-orang yang duduk di meja sebelah melihat itu, mereka tahu sesuatu akan terjadi dan dengan cepat menjauh. Anderson baru ke sini dan tidak ingin menimbulkan masalah. Tapi ada pembuat onar lain di belakang. Apakah Anda yang membunuh istri Anda? Ternyata istri Jason terbunuh. Dia juga dibius oleh pembunuh itu. Ketika dia bangun, dia memiliki senjata pembunuh di tangannya, jadi dia ditangkap oleh polisi di tempat. Jadi dia ditangkap dan dibawa ke penjara ini. Penjara adalah tempat di mana hanya menyimpan bajingan masyarakat. Jason ketika dia memikirkan hal ini, kemarahan di hatinya meledak dengan amarah. Dia mengambil sepiring makanan dan memukuli pria di belakangnya. Pria botak itu mengambil kesempatan untuk menyelinap menyerangnya, tetapi dia juga memukul piring di kepala dengan tangan kirinya. Sipir tiba tepat waktu dan mengendalikan mereka. Dia juga dipukuli sampai berdarah. Dia menatap lurus ke arah Anderson. Sipir mengingatkannya bahwa dia memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak provokasi. Orang yang dipukul adalah pemimpin guild. Setelah sipir mengetahui hal ini, dia memaksa Anderson untuk membuat sebuah kesepakatan. Ternyata Jason dulunya adalah pembalap yang hebat. Dan setiap tahun akan ada balap mobil maut. Ini adalah siaran langsung global yang menguntungkan penjara ini. Pria bertopeng yang mengendarai mobil adalah juaranya, memenangkan 4 pertandingan berturut-turut. Sayangnya dia terluka parah dan telah meninggal. Untuk terus mempertahankan peringkat tinggi dan menerima banyak manfaat, dia ingin Anderson memakai topeng dan bertindak sebagai penggantinya untuk permainan. Dan berjanji Anderson untuk melindungi keamanan dia sebelum pertandingan. Dan dia hanya harus memenangkan permainan kelima ini, dia akan bebas. Untuk membalaskan dendam untuk istrinya, jadi dia tidak bisa lewatkan kesempatan ini. Manajer kemudian menugaskannya 3 pembantu. Mereka menunjukkan Anderson mobil mereka. Mobil Mustang panjangnya 8 V. Seluruh mobil itu dilengkapi dengan baja setebal 30 cm, kaca anti peluru. Bagian belakang mobil juga memiliki lapisan rapat setebal hampir 1 meter. Yang penting bagian depan mobil juga dilengkapi dengan senjata. Sepertinya ini bukan game balap sederhana. Rekan satu timnya mengatakan kepadanya bahwa permainan ini dibagi menjadi 3 pertandingan yang masing-masing diadakan pada hari yang terpisah. Dalam 2 pertandingan pertama dia harus memenangkan lawan sebanyak mungkin. Pertandingan ketiga adalah balapan cepat, siapa yang sampai ke garis finish lebih dulu akan menang. Syaratnya adalah bertahan sampai pertandingan terakhir. Karena lawannya semua kejam sekali. Di arena mereka semua adalah veteran yang telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, mobil polisi membawa sekelompok orang datang. Rekan satu tim membicarakannya, mereka dikirim ke sini untuk bekerja di trek setiap hari. Tapi Anderson merasa, mereka sedang memakai gelang pelacak. Tapi gelang jenis ini mirip dengan gelang yang dipakai di tangan pembunuh yang telah membunuh istrinya. Sepertinya kebenaran yang ingin dia temukan tersembunyi di sini. Tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir tetapi langsung dikirim ke arena. Beberapa tahanan wanita dikirim ke penjara pria. Tiba-tiba membuat para tahanan pria bersemangat. Mereka ke sini untuk mengambil bagian dalam misi yang mengancam jiwa. Mereka pernah naik mobil balap. Case tercantum naik mobil Anderson. Anderson tahu bahwa jika dia berbicara dengannya, dia akan tahu bahwa dia bukan pria bertopeng. Anderson tidak hanya berpura-pura memakai topeng. Permainan belum dimulai, jumlah pemirsa langsung telah melebihi 12 juta orang. Lampu hijau baru saja berubah, mereka bergegas keluar seperti peluru. Trek dipenuhi dengan suara ban yang menggesek tanah. Anderson mengandalkan keterampilan balap yang hebat untuk mencapai tempat pertama dengan cepat. Tapi game ini bukan tentang kecepatan tetapi tentang mencoba membunuh sisa lawan. Untuk meningkatkan efek siaran langsung, Warden telah memberi perintah aktifkan mode rintangan. Pedang di penutup lubang gat mewakili senapan mesin yang akan diaktifkan. Perisai adalah simbol untuk memperoleh peluncur. Dan kerangka berarti langsung menerima kematian. Mesin adalah yang pertama menyalip pedang. Cepat menembak dengan liar ke mobil di depan. Dengan panik siap dengan hati-hati menekan tengkorak itu. 2 paku besar segera tumbuh dari tanah.
Mobil langsung menabrak paku baja, langsung meledak. Dengan munculnya eliminasi pertama, semua pemain yang menggunakan triknya. Beberapa orang mengeluarkan gas, kendaraan di belakang tertabrak. Ban tergelincir dan membidik. Beberapa orang melempar begitu banyak anak panah menyebabkan meledak. Berguling 700 kali di udara tidak menunggu untuk mendarat itu ditembak langsung ke langit oleh meriam roket dari belakang. Pertempuran ini menyebabkan penayangan siaran langsung meningkat menjadi 76 juta orang. Saat ini, Anderson akhirnya mengaktifkan saklar. Tetapi Case memperhatikan bahwa semua peralatan di dalam mobil tidak dapat digunakan. Di belakangnya ada beberapa pengendara yang mengejarnya dengan ganas. Jika dia tidak menyingkirkannya lagi, dia pasti gagal. Dia datang dengan ide untuk membiarkannya duduk di pangkuannya, meletakkan bom bensin di belakang mobil dan menembak terus-menerus. Bensin memuntahkan dan menembak di udara, sering mendarat di mobil di belakang. Kasa mengeluarkan korek api dan melemparkannya ke mobil di belakang. Mobil itu langsung terbakar. Kemudian ditabrak langsung oleh mobil lapis baja di belakang. Kalahkan satu mobil lagi. Saat ini, pria botak itu memberi isyarat kepada Jason untuk mengambil pistolnya. Dia tercengang karena pada hari istrinya dibunuh, si pembunuh melakukan hal yang sama ketika dia tidak sadarkan diri. Dia ditabrak mobil lain dan mengirim mobilnya ke pinggir jalan. Dia menyelesaikan pertandingan di peringkat ke-6. Saat dalam proses perbaikan mobilnya, mereka secara tidak sengaja menemukan bahwa perangkat itu tidak rusak sama sekali. Anderson segera mencurigai Case sedang terburu-buru untuk pergi. Tapi Pak Jason menghadap sipir secara langsung. Dia tahu semua ini hanya konspirasi sipir. Memutuskan untuk tidak bergabung dengan game berikutnya. Sipir telah bersiap mengeluarkan foto putrinya. Terancam jika Anderson terus memainkan game hingga akhir game. Tapi dia tidak punya pilihan selain bertahan. Pertandingan kedua sudah dimulai tetapi Anderson terus membakar mobil di belakang. Dia mengambil saklar tekan dan bertanya pada Xiaomei. Mengapa Anda tidak menjatuhkan bom bensin kemarin? Dalam keputusasaan dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, sipir tidak mau membiarkan Anderson jadi dia membuat Case menandatangani perjanjian itu. Dia hanya perlu membantu mencegah Anderson menang dan dia bisa bebas. Kejujurannya membuat mereka berdua memiliki kesan yang baik satu sama lain. Setelah mengetahui kebenarannya, dia segera mempercepat. Dia ingin membunuh pria yang membunuh istrinya. Sebuah lokomotif tangki besar perlahan bergerak keluar. Ini adalah kereta penyelenggara yang dipanggil untuk datang oleh sipir. Mulai menyerang pemain tanpa pandang bulu. Berdiri di atas mobil adalah beberapa orang dengan meriam baja. Bisa memiliki kecepatan tembakan 3000 putaran per detik juga dapat meluncurkan roket. Satu bola meriam bisa meledakkan sebuah mobil balap. Anderson mengejar lawannya dengan dorongan gas. Dia ingin naik ke atas, membunuh pembunuh yang telah membunuh istrinya. Setelah mengaktifkan senjata dan peralatan, lalu aktifkan perangkat pertahanan. Dia memutar mobil dan mengeluarkan asap dari belakang mobil. Lawan kehilangan pandangan dan menabrak pilar. Dia mematahkan lehernya. Pria botak sedang di tempat umum, menoleh untuk melihat kamera dengan marah. Mata garang yang membuat sipir aku takut. Tapi haknya tidak bisa diganggu-gugat. Segera perintahkan tank untuk mengaktifkan mode kekerasan. Segera hanya Anderon dan mesin yang tersisa di jalan. Instruktur mesin ada di sana, dia menendangnya keluar dari pintu. Pada saat ini, Anderson secara aktif menghubungi mesin untuk bekerja sama. Mereka bersama menutupi pemandangan tangki. Agar tangki mengaktifkan kerangka dan kemudian mereka berpisah. Tangki menabrak langsung ke paku. Tangki yang tak terkalahkan telah dihancurkan. Sipir benar-benar marah. Dia akan membunuh Anderson di game terakhir. Untuk mencegah hal yang tidak terduga terjadi, dia membiarkan bawahannya memasang bom yang dikendalikan dari jarak jauh ke dalam bingkai Anderson. Perjalanan kematian telah resmi dimulai. Anderson memimpin. Penjaga dengan sengaja mematikan ikon saat dia mengaktifkan senjata. Tunggu hingga mesin melewati ikon menyala lagi. Karena senjatanya tidak bisa diaktifkan, dia hanya bisa dikalahkan secara pasif tanpa serangan balik. Mesin tersenyum dan mengejek Anderson. Saya memiliki barang yang sangat menarik. Peluncur roket air terbang keluar dengan asap putih. Sebuah rudal yang diluncurkan langsung mengelilingi tembok penjara, sebuah ledakan besar terjadi. Setelah asap hilang, sipir kemudian menyadari bahwa kalian berdua harus usaha lebih banyak baru bisa keluar. Dia telah mematikan siaran langsung. Tekan kerja remote bom tetapi sudah dibongkar sebelumnya.
Keduanya melarikan diri dari penjara dan tersenyum satu sama lain. Itulah semua taktiknya. Tapi mobil polisi dengan cepat menyusul. Tetapi mereka siap untuk menuangkan tangki minyak untuk menyebabkan ledakan. Setelah ledakan, pengejaran diblokir. Tapi bagaimana dengan helikopter? Karena Case telah menandatangani perjanjian dan akan melepaskannya lebih awal. Bahkan jika dia tertangkap, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Jadi Anderson langsung melompat dari mobil sepanjang 120 meter dan mesin melompat ke speed train 200 untuk melarikan diri. Di sisi ini, Case terpaksa menyamar sebagai Anderson. Sipir memperhatikan bahwa uang itu diperoleh, dan orang juga ditangkap. Dia senang membuka hadiah dari penggemar. Tidak menyangka bahwa makna di dalamnya adalah bom. Saya suka permainan ini. Beberapa bulan kemudian, Machine dan Anderson berhasil kabur dan membuka bengkel mobil. Tiba-tiba sebuah mobil sport melaju. Itu bukan orang lain, inilah Xiaomei. Sejak itu, mereka bertiga hidup bahagia bersama.